atmosfer ke yang ada di atas di udara ya. Nah, siklus ini merupakan komponen dari siklus yang lebih luas yang mengatur fungsi-fungsi planet bumi ini. Jadi planet bumi ini merupakan sistem yang terbuka terhadap radiasi elektromagnetik dari matahari dan outer space itu apa? Ruang angkasa ya. But is a virtually closed system with regard to matter. Kalau dalam hal materi, planet bumi ini dikategorikan sebagai sebuah closed system. Closed system itu berarti sistem yang tertutup. Artinya materi di planet bumi ini tidak lari kemana-mana, tidak keluar dari planet bumi. Ya, memang melakukan atau terlibat dalam siklus, tapi tidak sampai keluar dari planet bumi. Itu yang disebut dengan closed system. Ini sesuai atau ya ini sih nggak usah ya, ini nggak ngerti apa maksudnya. Nah jadi gini, therefore katanya oleh karena itu matter that Earth contains, jadi materi yang dikandung oleh bumi itu yang terkandung di dalam bumi from the time of its birth, dari waktu penciptaan bumi sampai sekarang itu is transformed, dialih bentukkan ya, dan disirkulasikan secara geografis. Jadi fenomena ini seiring dengan hukum kekekalan materi yang menyatakan bahwa materi tidak bisa diciptakan maupun dihancurkan, tetapi dapat ditransform, diubah bentuk, termasuk the transformation between matter and energy, termasuk transformasi antara matter, materi dan energi, ya. Nah, kemudian transfer materi ini melibatkan beberapa proses. Ada tiga proses besar ya, yaitu proses biologis, geological processes, proses geologis, dan chemical process. Jadi proses kimia. Oleh karena itu atau itulah dari hal inilah istilah atau nama biogeochemical cycle itu berasal. Ya, siklus biogeokimia ini berasal dari hal ini ya. Kemudian siklus biogeokimia ini juga disebut sebagai cycles of nature atau siklus alam, karena siklus ini melink together all organism. Jadi apa tuh link together? Link together itu mengaitkan semua organisme dan abiotic features, fitur-fitur abiotik ya, benda-benda abiotik on Earth, di permukaan bumi. Jadi materi itu tidak hilang, tapi dia continually didaur ulang secara kontinu terus menerus among living and abiotic elements, di antara elemen-elemen, unsur-unsur yang hidup dan unsur-unsur yang tak hidup di bumi. Siklus biogeokimia ini memfasilitasi terjadinya perpindahan materi dari satu bentuk ke bentuk yang lain dan dari satu tempat ke tempat yang lain di planet bumi. Kemudian
Siklus geokimia ini seringkali disebut nutrient cycle, siklus zat-zat makanan. Nutrien itu kan zat makanan ya, atau siklus unsur hara lah. Kalau orang pertanian menyebut nutrien itu hara. Because they involve the transfer of compounds. Mengapa? Karena siklus ini melibatkan perpindahan senyawa yang menyediakan nutrisi untuk organisme hidup. Oh, makhluk hidup ya. Ya, udah nih, di Bogor aja udah ngantuk nih kita. Nah, ini contohnya nih ya. Ini kalau ini disajikan dalam bentuk figure ya, atau gambar diagram. Siklus energi. Siklus energi itu dimulai dari mana nih? Dimulai dari producer saya, plant. Nah, tanaman berhijau daun itu disebutnya kelompok producer, penghasil energi, penghasil makanan yang mengandung energi, makanan sumber energi bagi makhluk hidup yang lain. Nah, si tanaman berhijau daun ini tuh melakukan satu proses yang disebut apa? Yang melibatkan sinar matahari deh, yang melibatkan zat hijau daun, klorofil. Fotosintesis. Ya, jadi dia melakukan fotosintesis di siang hari ya. Nah, kemudian dalam fotosintesis itu dia mengambil apa? Dia dalam proses fotosintesis itu dia memerlukan apa? Tanaman berhijau daun itu memerlukan ini yang di atas abiotic chemical, carbon dioxide, oxygen, nitrogen, mineral ya. Nah itu eh, dari atas sinar matahari untuk membantu dia mereaksikan apa bahan apa dan apa. Jadi dia mendapatkan CO2, fotosintesis itu kan CO2 tambah apa deh? Tambah H2O. CO2 tambah H2O, CO2-nya didapat dari udara ya, kemudian H2O-nya mereka dapatkan dari dalam tanah ya. Nah, di dalam tanah itu juga ada unsur-unsur yang lain selain karbon dioksida. Ada oksigen, ada nitrogen, ada mineral ya. Nah, kemudian tanaman berhijau daun ini melakukan proses fotosintesis, dia mereaksikan CO2 dan H2O untuk menghasilkan apa di sebelah kanannya? Karbohidrat ya, yang mempunyai rumus apa? C6, H12, O6. C6, H12, O6 itu karbohidrat. Nah, oleh tumbuhan, karbohidrat ini disimpan di berbagai organ tubuhnya. Ada yang menyimpannya di daun, ada yang menyimpannya di buah, di mana lagi deh? Di akar ya, di umbinya ya. Ya. Ada juga yang menyimpannya di batangnya seperti tebu ya. Nah, itu semua simpanan karbohidrat, produk dari produsen ya, penghasil. Di dunia ini satu-satunya yang dikelompokkan sebagai produser atau penghasil atau produsen adalah tanaman berhijau daun. Nah,
Cadangan karbohidrat yang disimpan oleh tanaman di berbagai organ tubuhnya itu kemudian menjadi makanan dari konsumen. Konsumen sebutnya ada konsumen tingkat 1, tingkat 2 gitu ya. Nah, jadi konsumen tingkat 1 itu adalah herbivore, pemakan apa herbivore? Tumbuhan, Pak. Ya, makan tumbuhan. Nah, kalau carnivore itu konsumen tingkat kedua, pemakan apa? Daging. Pemakan daging ya. Nah, Anda sendiri apa tuh? Herbivore apa carnivore? Omnivore. Omnivore ya. Nah, jadi kita ini pemakan segala ya. Segala dimakan. Daging dimakan, tumbuhan dimakan ya. Aspal dimakan, pasir dimakan. Betul nggak? Halo? Tidak benar. Nah, jadi Pasir. Berlebihan. berlebihan zolim ya. Ya oke. Nah, nanti berarti energi mengalir tuh, berpindah. Kan energi tadi tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diciptakan, hanya bisa dipindah tempatkan atau dipindah bentukkan gitu kan ya. Nah, jadi energi dari tanaman itu berpindah ke konsumen tingkat 1 dan 2. Ya, ada herbivore dan carnivore. Nah, kemudian setelah itu yang terjadi apa? Hewan herbivore dan carnivore itu mati ya. Mati, kalau mati apa yang terjadi? Ya, dekomposisi, dan situ ada pemainnya namanya decomposers ya, atau pengurai. Dekomposisi itu kan penguraian ya. Jadi ada yang bisa melakukannya atau mengurusnya. Ya, itu disebutnya apa? Oh, decomposer ya. Terdiri atas mikroorganisme berbentuk bakteria maupun fungi atau fungi ya. Nah, itu berarti ada perpindahan energi dari konsumen tingkat 1 dan 2 ke decomposer ya. Terus decomposer itu nanti uh, me, namanya juga mengurai ya. Jadi terurailah terutama apanya uh, energinya akan mengalir ke atas. Dan seterusnya begitulah berlangsung terus menerus menjadi sebuah siklus ya. Baik, nah ini pathway of biogeochemical cycles. Jadi siklus yang melibatkan proses biologis, geografis, dan kimia itu ada pathway-nya, ada jalurnya. Ya, apa saja nih bagian dari bumi yang terlibat sebagai jalur dari siklus biogeokimia nih? Nah, yang pertama adalah biosfer. Biosphere. Apakah itu biosphere? It is the region occupied by living organism. Jadi area atau wilayah yang diduduki, occupied itu didiami oleh living organism. Ya. Living organismnya itu bisa dari atas plant, tanaman, hewan, dan fungi. Fungi itu apa deh? Fungi itu Jamur. betul ya. Nah, itu di biosphere ya. Kemudian ada lithosphere. Lithosphere itu area yang ditempati oleh
soil, land, and earth crust. Oleh tanah, land, lahan, dan earth crust itu pecahan atau lempeng bumi ya. Itu litosfer. Dan ada atmosfer, air and space, udara dan space itu ruang angkasa. Ada lagi hydrosphere. Hydrosphere covered by water. Jadi ini adalah area atau ya betul area ya yang tertutup oleh air. Ya, badan-badan air itu termasuk river, sungai, lakes, danau ya, ocean, lautan dan sebagainya. Namun katanya where biosphere overlaps the lithosphere, atmosphere, and hydrosphere, there is a zone occupied by living organism. Nah, jadi makhluk hidup itu akan menempati tempat yang terjadi apa nih? Lingkar satu bertemu lingkar dua, itu namanya apa? Titik pertemuannya disebutnya? Ada irisan ya. Nah, ada irisan litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Atau kalau di tempat itu ada litosfer, ada atmosfernya, ada hidrosfernya, maka zona itu pasti di occupied atau diduduki oleh living organism. Jadi kalau digambarkan, nah pakai gambar seperti ini kurang lebih ya. Jadi ini atmosfer udara kan. Kemudian ini yang warnanya biru ini fresh water, rivers, lakes, groundwater, ocean. Nah itu namanya apa? Ini atmosfer, udara ya. Kalau ini yang biru-biru ini air ini disebutnya hidrosfer. Hydrosphere atau hidrosfer ya. Nah, sementara litosfer ini yang rocks ya, volcanoes, soil, nah itu namanya litosfer, tempat makhluk hidup atau berpijak ya. Ini ada tanah juga litosfer. Ya ini kategori dan contoh-contoh dari pathways dari siklus itu ya. Yang pertama sedimentary cycles. Nah, sedimentary cycles itu berarti siklus ini melibatkan sedimen, endapan ya. Nah, itu involve the transportation of matters, melibatkan transportasi, perpindahan materi through the ground to water. Dari ground itu permukaan planet ya atau tanah to water ke dalam air. From lithosphere to hydrosphere, dari litosfer ke hydrosphere. Contohnya siklus fosfor, siklus belerang atau sulfur ya. Nah ini melibatkan ini. Sedimentary cycle sebutnya. Nah kemudian ada gaseous cycles atau siklus materi berbentuk gas. Nah ini melibatkan transportasi perpindahan materi melalui atmosfer. Kira-kira apa saja? Yang ada nitrogen, karbon, oksigen, water ya atau air. Nah dalam siklusnya mereka akan berpindah, materi ini akan berpindah ke melalui atmosfer katanya. Itu contoh sederhana. Nah, kemudian nature of elements transported in biogeochemical cycles. Nature itu apa ya? Keadaannya ya. Nature itu keadaannya. Jadi ada dua macam yaitu microelements dan macro elements. Nah, kalau microelements itu apa? Unsur-unsur mikro itu ya unsur yang bagaimana?
yang diperlukan oleh makhluk hidup enggak? Halo? Halo? Diperlukan. Ya, diperlukan. Kalau makroelemen nggak diperlukan. Kalau yang makroelemen diperlukan nggak? Diperlukan. Ya, kedua-duanya diperlukan. Cuman bedanya apa? Yang mikro namanya juga mikro ya. Nah, Kecil. kecil. Jadi diperlukan dalam jumlah yang kecil saja. Sementara makro itu artinya kan besar. Lebih besar ya. Jadi dia diperlukan dalam jumlah yang lebih banyak. Tuh, makro itu. Jadi yang mikro itu contohnya microelements itu ada boron, kemudian apa lagi? Copper. Copper itu apa? Halo? Copper itu tembaga ya. Nah, molybdenum. Nah, itu semua contoh dari microelement. Kalau macroelement itu macroelement dibutuhkan oleh makhluk hidup dalam jumlah yang larger, lebih banyak. Bentar. Apa contohnya? Disebutkan Karbon, sini. hidrogen, Ya, oksigen, betul. Ya, fosfor, nitrogen, sulfur. fosfor, sulfur ya. Nah, ini sekarang eh, peran atau pentingnya siklus biogeokimia ini ya. Yang pertama, siklus ini memungkinkan terjadinya transformasi materi. Transformasi materi, trans itu berpindah, formation itu bentuk ya, format itu bentuk. Jadi perpindahan bentuk materi dari bentuk apa? Dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi kalau nggak ada siklus ini nggak bisa. Jadi dia bisa pindah karena ada siklus. Ada siklus biogeokimia ya. Ya. Nah, eh, siklus ini juga, maksudnya siklus biogeokimia ini juga memungkinkan pemanfaatan materi dalam bentuk yang khas atau spesifik untuk organisme atau makhluk hidup tertentu ya. Misalnya nih, manusia menggunakan air dalam bentuk liquid, cairan ya, through hydrological cycle. Nah, melalui siklus hidrologis, water vapor itu water vapor itu artinya apa deh? Uh, Vapor itu apa? Uap ya, uap air. Nah, dikondens dulu to liquid, dikondens dulu menjadi liquid cairan dan es is converted to liquid travel. Di diubah ke bentuk air yang cair. Nah, kemudian eh, kalau peran ini gimana nitrogen? Nitrogen is abundant. Nitrogen is abundant in the atmosphere, but it is a limiting nutrient for plant growth. Jadi nitrogen itu tersedia cukup banyak, abundant itu banyak banget di atmosfer. Jadi saya pernah baca bahwa di antara senyawa-senyawa unsur-unsur lain yang paling banyak di atmosfer itu adalah nitrogen sebetulnya ya. Bukan O2 tapi NON2, nitrogennya dalam bentuk gas. Nah, jadi nitrogen ini merupakan nutrien zat makanan atau hara yang limiting, yang membatasi plant growth. Oke. Nah, kemudian ada lagi plants atau tanaman
take N mengambil N itu nitrogen dalam bentuk solid, dalam bentuk padatan ya. Apa saja? Amonium, ion amonium dan Na4 dan ion nitrat NO3 ya. Kemudian ya, siklus ini memungkinkan terjadinya transfer perpindahan molekul from one locality to another. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Ini itu peran dari siklus biogeokimia ini. Nah, misalnya ini transport atau perpindahan nitrogen dari atmosfer to soil. Ya. Oke ya. Nah yang ketiga, siklus biogeokimia ini memfasilitasi the storage of elements. Jadi memfasilitasi penyimpanan, the storage itu penyimpanan dari elemen. Ya. Jadi elemen atau unsur-unsur kimia itu di carried through BGCC are stored yang dibawa melalui siklus biogeokimia, di-stored, disimpan in their natural reservoirs, di penampungan alamiah, and are released to organism ya, in small consumable amount, dan kemudian dirilis ya, dilepaskan to organism kepada makhluk hidup in small consumable amount, dalam jumlah sedikit yang dapat dimakan. Duh, Dek, ngantuk banget nih. Ngantuk nggak, Dek? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Belum ngantuk, Pak. Ya, jadi saya cepat aja nih. Nanti saya kuliah keempat nih hari ini, Dek. Jadwal hari ini padat sekali. Ya, jadi itu tadi peran dari siklus biogeokimia ini yang memfasilitasi penyimpanan elemen, penyimpanan unsur-unsur. Nah, misalnya ini ya, melalui siklus N, siklus nitrogen, dan bantuan dari organisme yang bisa memfiksasi nitrogen, green plants, tanaman berhijau daun itu are able to utilize itu mampu mempergunakan nitrogen in bits though it is abundant in atmosphere. Ya. In bits itu tidak terlalu banyak, though it is abundant in the atmosphere. Walaupun katanya unsur-unsur ini itu didapati dalam jumlah yang sangat banyak di atmosfer. Dan siklus ini juga mengasis ya, membantu functioning of ecosystem, berfungsinya sebuah ekosistem ya. Jadi kita lanjut aja, through nutrient flow, melalui flow itu aliran ya, nutrien. Siklus ini menghubungkan living organism, organisasi with non-living organism and non-living organism with non-living organism. Jadi siklus BGCC ini menghubungkan makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain, makhluk hidup dengan makhluk yang tak hidup, ya, and non-living organism, dan katanya
living organism with non-living organism. Ya. Ya. Nah, kemudian ini yang kelima, siklus biogeokimia ini mengatur aliran substansi atau bahan ya. Jadi siklus ini pass through different spheres melalui spheres yang berbeda ya, ada biosfer, litosfer dan sebagainya. Maksudnya ya spheres yang berbeda. Nah, the flow of elements is regulated because each sphere has a particular medium and the rate at which elements flow is determined by the viscosity and density of the medium. Ya, jadi apa namanya ini? Karena BGCC itu melalui berbagai spheres ya yang berbeda. Nah, jadi aliran elemen itu diatur karena setiap spheres itu memiliki medium tertentu. Setelah semua. Ya, misalnya ini elemen di apa ini bio chemical cycle ya, chemical cycle ya. Itu elemennya itu mengalir at different rates dalam laju yang berbeda-beda within the cycle di dalam siklus, and this regulates the flow of the elements in those cycle. Ya. Ini berkaitan dengan lifespan, tentang hidup, and rate of BGCC. Lifespan of BGCC itu artinya time particular element or molecule of a substance being carried in the GCC takes to make one complete cycle. Ya, tuh dapat lagi nih dek, ngantuk. Saya kasih aja materinya ya, dari Pak sendiri ya dek. Halo. Iya Pak. Ya, mohon maaf nih ya. Tapi intinya siklus biogeokimia ini banyak berperan penting dalam planet bumi ya. Nah, ini water as driver-nya, jadi penggeraknya itu siklusnya digerakkan oleh air. Oke, ya sampai sini dulu ya deh ya. Mohon maaf banget ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nanti materi saya share di grup ya. Oke Pak, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burhan. Yuk ya. Yuk. Saya keluar ya.